Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Gimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak, walaupun agak sedikit letih, alhamdulillah masih bisa mengajar dengan baik. Banyak kegiatannya Bu ya hari ini ya? Lumayan Pak. Pak Heri, kira-kira ada waktu nggak? Saya mau bercerita sedikit. Kebetulan saya ini kan ada sedikit masalah dalam saya memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik saya. Kira-kira Pak Heri ada waktu nggak ya untuk saya Ada Bu. curhat pada Bapak? Ada Pak ya? Ada Bu, silakan. Kira-kira apa yang pengen Ibu sampaikan, silakan Bu. Jadi saya ini kan mengajar materi praktek komputer akuntansi Pak. Target saya itu kalau bisa seluruh peserta didik itu mahir atau terampil di materi komputer akuntansi. Tapi dalam proses perjalanan masih ada beberapa peserta didik yang masih belum menguasainya. Nah itu Pak, itu masalah saya Pak. Kira-kira menurut Pak Heri, bagaimana itu Pak? Jadi selama ini pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak-anak itu ada beberapa anak yang sudah menguasai dan ada beberapa anak yang belum menguasai komputer akuntansi tadi Bu ya? Iya Pak. Jadi dari obrolan kita ini, dari perbincangan kita ini, Bu Tini itu pengen gimana sih anak-anak biar bisa materi yang Ibu sampaikan itu bisa diserap sama anak-anak. Mungkin seperti itu, bukan Ibu? Iya Pak, harapan saya seperti itu. Jadi tujuannya biar anak-anak dapat menyerap apa yang Ibu sampaikan sehingga mereka dapat menguasai pembelajaran komputer akuntansi ini ya Bu ya. Memang iya, Pak. selama ini yang Ibu rasakan anak-anak yang mengikuti mata pelajaran Ibu itu dari skala 1 sampai 10 itu anak-anak didik Ibu itu berada di skala berapa kalau 1 sampai 10 itu? Di skala 7 Pak. Padahal target saya kalau bisa 9. Tapi sekarang ini masih skala 7. Jadi ada beberapa peserta didik yang memang belum menguasai atau belum mahir di bidang komputer akuntansi. Kami kan di SMK Pak. Target kami kan kalau bisa seluruh peserta didik setelah lulus itu memiliki keterampilan hidup atau life skill. Cuman harapan kan seperti itu Pak, tapi begitu praktek di lapangan masih ada beberapa peserta didik yang mengalami masalah tidak terampil semuanya untuk materi komputer akuntansi. Jadi sementara ini yang ada anak-anak itu menurut Ibu masih ada di skala dinilai 7 ya Bu, di antara 1 sampai 10 iya, masih di skala 7 ya. Jadi harapannya Ibu itu dengan pembelajaran yang Ibu berikan, anak-anak itu berada di skala 9. Ya. Kira-kira menurut Ibu sendiri yang Ibu bisa lakukan apa itu Bu, biar anak-anak itu semuanya bisa menyerap pembelajaran yang Ibu berikan, terutama pembelajaran komputer akuntansi tadi Bu? Saya ada rencana Pak, yang saya lakukan adalah memberikan bimbingan lebih kepada beberapa peserta didik yang memang kurang dalam praktek komputer akuntansi. Memberikan bimbingan lebih dengan cara memberikan soal-soal, latihan-latihan dengan durasi lebih banyak daripada peserta didik yang lain. Jadi durasi waktunya saya berikan lebih banyak pada mereka. Di rencana Ibu karena kalau itu untuk komputer akuntansi gimana Ibu?
Ya karena untuk materi komputer akuntansi kan anak-anak memang harus banyak berlatih, Pak. Berlatih, durasinya jadi harus diperbanyak, berlatih dan berlatih sehingga mereka menghafalkan langkah-langkah proses dalam pengerjaan praktek komputer akuntansi. Jadi rencana Ibu itu memberikan bimbingan lebih dengan durasi waktu yang lebih lama, gitu ya Bu ya. Kira-kira itu bentuknya seperti apa? Menurut Ibu itu bentuknya seperti apa? Apakah di dalam di luar jam sekolah atau bagaimana itu? Rencana saya Pak itu. Jadi kalau biar tidak mengganggu teman-temannya, kita kan untuk jadwal kan memang sudah terprogram sekian jam. Supaya tidak mengganggu teman-temannya yang memang sudah mampu, saya tuh punya rencana mereka akan saya latih lebih itu setelah pembelajaran pulang dari sekolah, Pak. Sehingga tidak mengganggu teman-temannya yang lain yang memang sudah mampu dan menguasai keterampilan komputer akuntansi. Dengan cara bimbingan, memberikan latihan soal-soal, nah itu harap rencana saya akan seperti itu, Pak. Jadi rencana Ibu itu mungkin bentuk macam les gitu ya Bu ya, di luar jam pelajaran sekolah gitu Bu ya. Iya Pak, jam tambahan lah. Ya, jadi rencana Ibu semacam les atau jam tambahan di luar jam sekolah untuk anak-anak yang kurang dalam kemampuan komputer akuntansi tadi Bu ya. Iya Pak. Jadi jadi akan membuat semacam jam tambahan itu kira-kira Bu yang akan membantu Ibu dalam membuat les itu bagaimana Bu? Artinya nanti apakah ada yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu atau waktunya akan mulai kapan dilaksanakan Bu? Mungkin waktunya dulu, kira-kira kapan jam tambahan itu akan mulai Ibu laksanakan? Jam tambahan itu biasanya saya laksanakan Pak kalau setelah pulang sekolah. Setelah pulang sekolah itu kalau waktu pulangnya agak cepat, saya laksanakan untuk kegiatan tugas tambahan untuk praktek komputer akuntansi. Kemudian saya berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman sejawat yang kebetulan sama-sama mengampu di komputer akuntansi. Di samping itu saya minta persetujuan dengan kepala sekolah atas proses pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan. Jadi saya berkolaborasi dengan seluruh pihak sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang bidang studinya sama dengan saya, Pak. Jadi untuk waktunya kira-kira dilaksanakannya mulai kapan Bu? Mulai besok atau minggu depan atau kira-kira kapan? Secepatnya Pak, secepatnya akan saya laksanakan. Kan biasanya kami kan di bulan 3 itu kan ada kegiatan uji kompetensi kejuruan Pak. Jadi di bulan Januari nanti akan saya laksanakan proses bimbingan blog kepada peserta didik yang memang materinya atau keterampilan komputernya masih sangat kurang, sehingga nanti begitu proses kegiatan pelaksanaan uji kompetensi, insya Allah mereka sudah terampil atau memiliki life skill yang kita harapkan. Jadi rencana Ibu itu di bulan Januari Ibu akan mengadakan les atau jam tambahan kepada anak-anak yang mempunyai kekurangan dalam menyerap materi yang Ibu berikan. Seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Dan untuk menjaga komitmennya, Ibu emang sudah berkolaborasi dengan teman yang mengampu pelajaran yang sama, yaitu komputer akuntansi ya Bu ya? Iya Pak. Iya Pak. Jadi
Saya rasa Ibu sudah menemukan solusinya, tapi untuk kedepannya nanti kan sekitar bulan, itu kan pelaksanaannya bulan Januari ya Bu ya. Kita bulan 2 nanti kan kita ketemu lagi Bu ya. Lokakarya 4 kalau nggak salah kita Iya, ketemu Pak. lagi. Saya ingin dengar ceritanya Bu, apa mengenai pelaksanaan dari les tambahan itu. Saya penasaran, pengen ketemu pengen ngobrol langsung sama Bu Susi, ceritanya Bu Suhardini, ceritanya bagaimana untuk pelaksanaan les itu ya. Nanti di Lokakarya 4 kan kita ketemu lagi ya Bu ya. Saya pengen dengar ceritanya, Baik, anak-anak yang sudah Pak. dileskan perkembangannya seperti apa. Oke, cukup ya Bu ya. Terima kasih. Oke, baik. Berikut saya sampaikan refleksi diri terhadap pelaksanaan praktik coaching bersama Ibu Suhardini. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi selama percakapan saya merasa percakapan cukup berjalan dengan baik. Ibu Suhardini sebagai coach cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya sendiri juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh Bu Suhardini sebagai coach. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam dan berbobot sehingga mampu mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching itu sendiri dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada situasi keadaan saat ini dan tidak memikirkan kepada hal-hal yang lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Pertanyaan yang keempat yaitu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Yang saya lakukan yaitu saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam sehingga mampu mendorong coach untuk berpikir lebih kritis dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tuliskan hasil refleksi Anda. Selama diskusi, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, diantaranya keterampilan berkomunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan dan tidak ada penghakiman, serta saya berhasil untuk menahan diri untuk tidak memberikan solusi atas permasalahan yang telah disampaikan oleh coach yaitu Bu Dini. Terima kasih. Itulah refleksi diri pelaksanaan coaching kali ini. Alhamdulillah Pak. Jadi selama kegiatan coaching kita dapat berjalan dengan baik, saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi terhadap peserta didik. Mudah-mudahan kedepannya pelaksanaan
dari bimbel yang akan saya rencanakan ini dapat berjalan dengan harapan yang saya inginkan.